Pernah nggak lo lihat ada dua orang yang kerja kerasnya sama, jam kerjanya sama, bahkan mungkin latar belakang hidupnya juga nggak jauh beda. Tapi hasil akhirnya beda jauh. Yang satu hidupnya naik terus, penghasilannya makin besar, bisa nabung, bisa investasi. Yang satu lagi, ya gitu-gitu aja. Tiap bulan nunggu tanggal muda, dan seringkali masih kurang juga. Gua sendiri dulu suka mikir, apa ya yang bikin beda? Apakah karena hoki? Apakah karena keluarga? Atau karena mereka sekolah di tempat yang lebih bagus? Tapi setelah gue baca banyak buku, ngobrol sama orang-orang yang udah sukses, dan lihat realita di sekitar, ternyata perbedaannya bukan cuma di kesempatan atau koneksi, tapi justru lebih dalam lagi di cara berpikir mereka, mindset, pola pikir, cara mereka ngelihat dunia, ngelihat uang, ngelihat risiko, dan ngelihat masa depan. Dan anehnya, perbedaan itu seringkali nggak kelihatan, tapi dampaknya besar banget. Misalnya gini, orang-orang yang struggle secara finansial itu sering banget fokusnya cuma di satu hal, pengeluaran. Gimana caranya supaya bisa lebih hemat? Gimana caranya supaya bisa irit? Potong jajan kopi, nggak langganan Netflix, masak sendiri tiap hari. Bukan berarti itu salah ya, itu bagus, gue juga lakuin. Tapi itu baru langkah kecil. Karena kalau fokus kita cuma di pengeluaran, kita kayak lagi bertahan hidup, bukan berkembang. Orang-orang yang secara finansial udah lebih sehat atau bahkan kaya, mereka beda. Fokusnya bukan cuma di mana mereka bisa ngurangin pengeluaran, tapi di mana mereka bisa nambah pendapatan. Mereka mikir, apa yang bisa gue jual dari skill gue? Gimana cara gue bisa punya penghasilan sampingan? Bisa nggak gue mulai bisnis kecil-kecilan? Atau invest di tempat yang tepat? Contohnya, Gibran Huzaifah, pendiri e-fishery. Anak kos biasa yang hidupnya pas-pasan. Tapi dia nggak berhenti di situ. Dia lihat masalah di sekitar. Petani ikan susah ngatur pakan. Dia bikin solusi. Dari sana, dia bangun bisnis. Dan sekarang, jadi salah satu startup unicorn dari Indonesia. Jadi, perbedaan pertama, cara mikir soal uang. Orang miskin fokusnya di pengeluaran. Orang kaya fokusnya di pemasukan. Lanjut ya. Hal kedua yang sering banget gue lihat adalah soal rasa takut. Banyak banget orang yang takut ngambil langkah baru. Takut gagal, takut rugi, takut usaha nggak jalan. Akhirnya mereka milih jalan aman. Ya kerja aja, ya udah, jalanin hidup kayak biasa. Tanpa sadar, mereka sebenarnya bukan milih jalan aman. Mereka lagi milih untuk stuck. Orang kaya, mereka juga takut. Tapi bedanya, mereka ngerti cara ngelola risiko. Mereka nggak asal nyemplung. Tapi mereka siap kalau gagal. Mereka hitung, mereka belajar, mereka cari mentor, mereka ambil risiko yang diperhitungkan. Gue jadi ingat cerita William Tanuwijaya, founder Tokopedia. Awal-awal dia bikin Tokopedia, banyak orang bilang, orang Indonesia nggak akan percaya belanja online. Tapi dia terus jalan, dia belajar, dia bangun sistem pembayaran yang aman. Dan sekarang, lo tahu sendiri Tokopedia jadi apa. Bedanya bukan di siapa yang lebih berani, tapi siapa yang lebih ngerti risiko dan tetap jalan walau takut. Pola pikir ketiga yang menurut gue super penting, jangka pendek versus jangka panjang. Kebanyakan dari kita pengennya semua serba instan. Hari ini kerja, besok langsung kaya, hari ini investasi, minggu depan langsung cuan. Tapi orang-orang yang benar-benar kaya, secara mindset, mereka rela nunda kesenangan sekarang buat hasil yang lebih besar di masa depan. Mereka nggak beli barang karena pengen. Mereka beli karena butuh, atau karena itu bisa menghasilkan sesuatu. Mereka sabar, mereka ngerti bahwa progres yang benar itu butuh waktu. Ada satu riset dari Stanford University yang terkenal banget, namanya Marshmallow Test. Anak-anak dikasih pilihan, makan 1 permen sekarang atau tunggu 15 menit dan dapat 2. Anak-anak yang bisa nahan diri, yang milih nunggu, ternyata pas udah dewasa jadi lebih sukses.
karena mereka bisa nunda kesenangan demi hasil yang lebih besar. Dan ini terjadi juga dalam dunia nyata. Misalnya, ada yang dapat bonus kerja 5 juta. Yang satu langsung habisin buat beli gadget baru. Yang satu lagi pakai buat bayar utang, sisanya ditabung atau diinvestasiin 5 tahun ke depan. Yang satu masih nyicil iPhone, yang satu lagi udah punya usaha kecil-kecilan. Lanjut lagi, ini juga menarik. Banyak orang yang mikir uang itu adalah tujuan akhir. Kayak, kalau gue punya 1 miliar, gue pasti bahagia. Padahal, orang kaya nggak mikir kayak gitu. Buat mereka, uang itu cuma alat, bukan tujuan. Tujuannya apa? Kebebasan, waktu, pilihan. Uang itu dipakai buat bikin sistem, buat bantu orang lain, buat buka peluang baru. Lihat aja Chairul Tanjung. Dari kecil jualan koran, tapi nggak pernah puas di situ. Dia putar uangnya terus, masuk ke media, perbankan, retail. Karena buat dia, uang bukan buat ditumpuk, tapi buat digerakkan, buat dimanfaatkan. Dan terakhir, ini yang paling kelihatan tapi sering diremehkan. Semangat belajar. Banyak orang bilang, gue udah cukup ngerti, ngapain belajar lagi? Tapi orang kaya yang punya growth mindset, justru sebaliknya. Mereka belajar terus. Mereka tahu dunia berubah. Dan kalau mereka berhenti belajar, mereka akan ketinggalan. Nadiem Makarim misalnya. Dia lulusan luar negeri, udah pernah kerja di perusahaan besar. Tapi dia terus belajar. Bangun Gojek, belajar regulasi, belajar bisnis, sampai akhirnya masuk ke dunia pemerintahan. Dan dia tetap belajar. Orang kaya sadar bahwa belajar itu bukan soal sekolah atau gelar, tapi soal jadi lebih baik dari diri lo yang kemarin. Dan yang menarik, semua hal ini bukan hal yang cuma bisa dilakukan orang kaya. Semua ini adalah pola pikir, dan pola pikir bisa dibentuk. Lo mungkin belum punya banyak uang sekarang, tapi lo bisa mulai ubah cara lo berpikir. Pelan-pelan, gak usah buru-buru, tapi konsisten. Ubah cara lo lihat uang dari cuma buat dibelanjain, jadi alat buat berkembang. Ubah cara lo ambil keputusan dari takut rugi, jadi ngerti risiko. Ubah cara lo ngatur waktu dari ngejar kesenangan sekarang, jadi sabar buat hasil jangka panjang. Ubah cara lo hadapi tantangan dari nyerah atau mengeluh, jadi belajar dan cari jalan keluar. Karena pada akhirnya, kaya itu bukan cuma soal saldo di rekening, tapi soal pola pikir. Dan pola pikir itu adalah fondasi dari semua keputusan finansial yang kita ambil. Jadi, kalau lo ngerasa selama ini hidup lo gitu-gitu aja, coba deh perhatiin cara lo mikir. Karena bisa jadi yang perlu diubah bukan keadaan, tapi cara lo ngelihat keadaan itu sendiri. Kalau lo suka cara gue bahas topik ini, dan lo pengen belajar lebih banyak tentang mindset finansial, investasi, dan cara ngatur uang dengan lebih bijak, jangan lupa klik tombol subscribe. Karena di channel ini, kita belajar bareng, supaya pelan-pelan hidup kita bisa naik level. Bukan karena hoki, tapi karena cara pikir yang tepat. Sampai ketemu di video selanjutnya.